Saudara, kita pertama membuka ya 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 32 dan 33. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 32 dan 33. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi kita lihat ya, di sini Paulus mengaitkan antara kebangkitan dengan etika. Sehingga boleh dikatakan etika orang Kristen itu adalah etika kebangkitan. Dikatakan kalau kita tidak percaya ada kebangkitan, maka kita jadi hedonis. Buat apa kita hidup kudus? Buat apa kita menjaga diri baik-baik? Toh kita sebentar lagi akan mati kok, tidak ada kekekalan, tidak ada kebangkitan. Nah, ini kan menjadi cara berpikir. Saudara pernah kepikir nggak orang-orang Tiongkok yang menyelundupkan narkoba dan sebagainya ke Indonesia, lalu ketangkap, ada yang dihukum dan sebagainya. Kenapa mereka begitu berani? Saya dikasih tahu cara berpikir mereka. Saya pikir, buat apa ya orang melakukan itu, lebih baik hidup sederhana, lalu kemudian apa adanya daripada resiko tapi kemudian mati. Tapi saya dikasih tahu, cara berpikirnya tidak seperti itu. Mereka tuh miskin. Nah, sekarang ada kesempatan satu kali untuk kaya. Kalau mereka misalnya bisa kaya, ya kan, ada kesempatan kaya. Kalau ketangkep mati ya sudah, mati ya mati kok. Tapi kalau mereka sebelum dihukum mati sempat mengalami kekayaan, daripada sama sekali tidak pernah merasakan apapun. Ya kan? Jadi kalau misalnya toh saya akhirnya akan mati, cepat apa lambat, mati ya sudah begitu saja. Tapi kalau dalam hidup ini boleh merasakan nikmat, lalu mati ya sudah, mati aja gitu. Kenapa saudara? Karena perspektif mereka adalah tidak ada kekekalan, tidak ada kebangkitan. Nah, maka Paulus mengatakan, kalau kita tidak percaya kebangkitan, ya hidup kita makan minum, besok kita mati. Tetapi kita berbeda. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dengan pemahaman ini, maka Paulus membedakan orang yang percaya kebangkitan, etikanya harusnya berbeda dengan orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Kalau saudara membaca 1 Korintus 6 ayat 13, 1 Korintus 6 ayat 13, Paulus mengatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Demikian kata Paulus ya. Bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, jadi saudara, ini argumen orang yang tidak percaya kebangkitan ya, bahwa makanan untuk perut, perut untuk makanan, tapi dua-duanya dibinasakan Allah. Terus dikembangkan oleh Paulus, tubuh bukan untuk percabulan. Maksudnya begini, mereka kembangkan tubuh untuk percabulan atau tubuh untuk seks, seks untuk tubuh. Jadi kalau orang tidak ada perspektif kekekalan, tubuh ini ya untuk cuma makan, makan untuk tubuh, tubuh untuk percabulan, percabulan untuk tubuh. Paulus mengatakan tidak demikian. Kamu hidupmu adalah untuk Tuhan. Jadi tubuhmu itu bukan untuk percabulan, bukan untuk makan, tapi tubuh itu untuk Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan etika kebangkitan. Jadi Paulus mengatakan, kenapa ada orang hidup hedonis? Karena secara logis dikatakan besok kamu akan mati. Itu sebabnya, maka orang yang tidak percaya ada kebangkitan, maka akan mempengaruhi etika hidupnya. Nah, coba kita lihat satu ayat ya, sebentar saudara ya. Bangkitan. Bentar, eskatologi.
1 Korintus 15, coba saudara kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 16. 1 Korintus 15 ayat 13 dan 16. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi, saudara, yang benar itu apa enggak kebalik gitu ya? Kalau tidak ada kebangkitan kita, Kristus tidak dibangkitkan. Loh, apa enggak kebalik? Kan harusnya kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak dibangkitkan. Tapi lihatnya ayatnya ya. Coba saya baca ayat 16. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Kok gitu ya? Kalau saya nggak dibangkitkan, Yesus nggak dibangkitkan. Kan harusnya kalau Yesus nggak dibangkitkan, saya nggak dibangkitkan. Kok dibalik? Apa maksud Paulus? Maksudnya begini, saudara. Orang Korintus saat itu percaya Yesus dibangkitkan, tapi tidak percaya kita akan dibangkitkan. Nah, jadi itu sebabnya Paulus bilang, kalau kamu percaya Yesus dibangkitkan, kamu nggak percaya kita dibangkitkan, itu kamu salah. Karena kalau kita nggak dibangkitkan, buat apa Yesus dibangkitkan? Kebangkitan Yesus itu first fruit, itu yang pertama. Berarti kalau Yesus bangkit, kita akan dibangkitkan. Supaya kita dibangkitkan, maka Yesus dibangkitkan. Ya, jadi saudara, kebangkitan Kristus itu berkait di dalam Alkitab juga dengan kebangkitan kita. Maka secara etika, Paulus mengaitkan itu antara apa yang terjadi pada Kristus itu mengubah kita, karena ini tidak bisa dipisahkan. Kalau Kristus bangkit, saya akan dibangkitkan. Kalau Kristus dibangkitkan, cara hidup saya juga akan berubah. Mendapatkan implikasi dari itu. Orang yang tidak percaya Yesus bangkit, ya kamu akan hidup seperti orang hedonis. Tapi kamu percaya Yesus bangkit, hidupmu harus berubah. Nah, ini kan karena etika mempertanyakan sebetulnya what should I do kan? Itu kan pertanyaan etik. Apa yang harus saya lakukan? Nah, untuk menjawab apa yang harus saya lakukan, kita harus menjawab pertama kali siapakah saya dan apakah tujuan saya dalam hidup. Jadi perspektif ini ditulis oleh ada satu orang namanya Reinhold Niebuhr ya, menulis buku The Nature and Destiny of Man. Jadi ini kan pertanyaan etika. Etika itu baru bisa dijawab kalau saya tahu my nature, the nature and destiny of man. Who am I sama what is my purpose. Jadi tujuanku kemana, aku ini siapa, baru saya bisa menjawab apa yang harus aku lakukan. Nah, jadi Paulus mau menjawab ini, kebangkitan Kristus itu mempengaruhi saya ini siapa. Kebangkitan Kristus juga mempengaruhi tujuan saya kemana, karena saya akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan itu mengubah perspektif hidup saya. Karena perspektif eskatologis saya ke depannya diubah, cara saya memandang hidup saya ini juga diubah. Maka hidup saya harus berubah. Nah, ini prinsip etika kebangkitan. Nah, saudara, kalau teliti Alkitab, ketika Paulus menekankan etika, itu kebanyakan dia akan menekankan kebangkitan Kristus. Nah, ini yang disebut sebagai etika kebangkitan. Ya, jadi implikasi dari kebangkitan Kristus mengubah cara hidup kita. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita lihat beberapa implikasi ya yang ditulis dalam kitab suci kalau Kristus bangkit. Implikasinya apa? Nah, yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus itu menyatakan the authority of Christ, otoritas Kristus, otoritas akan ketuhanannya dia, dan otoritas bahwa dia berkuasa atas saya. Itu yang dinyatakan Alkitab pertama kali. Nah, jadi saya masuk pertama ya saudara, mengenai authority of Christ. Kebangkitan menyatakan dia itu Mesias. Kebangkitan menyatakan dia itu Tuhan, sehingga dia berotoritas. Mari kita lihat Yohanes 2 ayat 18. Yohanes 2 ayat 18 sampai 22 ya. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kan Yesus baru mengobrak-abrik ini ya, bait Allah ya. Lalu kan ditanya, pertanyaannya adalah tanda apa yang kau tunjukkan? Jawab Yesus,
rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah bait Allah itu tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa ini telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya pada kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, saudara perhatikan pertanyaan orang Yahudi ya ketika Yesus mengobrak-abrik itu. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi pertanyaan mereka bukan kenapa engkau bertindak demikian, tapi pertanyaannya adalah dengan kuasa apa, hakmu apa, otoritasmu apa, kamu melakukan hal demikian. Tanda apa yang bisa kamu berikan sehingga engkau berhak engkau melakukan hal itu? Kan pertanyaannya aneh, saudara. Iya kan? Jadi kalau saudara melihat ada orang tiba-tiba bantingin gelas di bawah gitu ya, piring-piring semua di bawah dibanting, itu saudara kan nanya kan, bukan begini, dengan otoritas apa kau melakukannya? Kan lucu gitu pertanyaannya. Biasa pertanyaan kita adalah, kenapa kamu melakukannya? Nah, ini orang nggak nanya apa yang dilakukan Yesus, dia nanya dengan otoritas apa. Berarti mereka sudah tahu kenapa Yesus melakukan itu. Jadi kita tidak tahu, tapi mereka tahu. Jadi mereka, orang-orang Farisi itu sudah tahu kenapa Yesus melakukan itu. Yang dia tidak tahu adalah atas kuasa apa, atas hak apa, otoritas dari mana kamu melakukan itu. Nah, jadi untuk bisa memahami tindakan Yesus, saya ajak saudara melihat Zakaria pasal 14 ayat 21. Kitab Perjanjian Lama, Zakaria pasal 14 ayat 21. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Jadi nubuatan dalam PL, raja itu akan datang, kata Zakaria, dia akan naik keledai, masuk Yerusalem. Lalu dia akan masuk bait Allah, dia akan membersihkan bait Allah. Sehingga di bait Allah tidak ada pedagang lagi. Nah, saudara perhatikan Yesus naik ke Yerusalem, masuk itu naik keledai seperti Salomo, Raja Shalom. Lalu sampai ke dalam bait Allah dia membersihkan. Berarti Yesus mau mengatakan dirinya adalah Raja, Mesias yang dinantikan itu. Ya, jadi dengan tindakannya, dengan gesturnya Yesus sedang berkomunikasi. Nih loh, aku Mesias yang kau tunggu. Aku datang naik keledai, aku masuk bait Allah. Aku bersihkan semua pedagang di bait Allah, tidak ada pedagang lagi. Kita nggak ada kantin sih ya saudara ya. Kalau di GRI Pusat ada kantin gitu. Anak saya sempat kepikir, emang kantin itu harus dibalik ya Pak gitu ya. Ya, karena tidak ada pedagang lagi di bait Allah, dia pikir ada pedagang makanan gitu ya kan, mereka habis itu biasa beli makanan di kantin gitu kan. Wah, apakah kantin itu harus ditumbing balikan? Bukan demikian saudara ya, tetapi di zaman itu kan pedagang-pedagang itu memanipulasi ya, itu namanya bazarnya Hanas. Jadi Hanas sendiri yang mengelola, jadi dia punya bazar di situ, lalu kemudian jualan di situ, lalu kemudian kalau orang bawa persembahan dibilang tidak kosher, tidak halal, lalu beli sama Hanas, dan di pasar itu harganya 4 kali lipat sama yang di luar. Nah, ini kan mafia banget ya, dan saking banyaknya ternaknya di situ sampai tempat serambi untuk orang-orang asing untuk mau dengar firman Tuhan itu tidak ada. Jadi bayangkan tempat orang mau dengar firman diisi binatang semua. Nah, jadi Tuhan Yesus menertibkan bagian itu. Ya, jadi dia mengatakan ini tempat doa, kamu jadikan sarang penyamun karena kelakuan dari Hanas itu. Nah, jadi Yesus datang lalu memproklamasikan dirinya sebagai Mesias. Nah, jadi kalau misalnya saudara ya, Anda disetop oleh polisi di tengah jalan, berhenti ya, buka kaca. Pertanyaan saudara adalah begini,
Pak, salah saya apa? Saudara tidak akan bertanya, atas dasar otoritas apa kamu menyetop saya? Dia punya otoritas, saudara. Kecuali prit gitu ya. Anda diberhentikan, buka kaca, terus Anda bilang, atas kuasa apa, atas otoritas apa Bapak menyetop mobil saya? Saya polisi, kenapa pakai baju Batman? Nah, iya kan, kalau pakai baju Batman nyetop gitu, saya Batman. Oh, atas dasar kuasa apa kamu nyetop? Saudara akan mempertanyakan itu. Kalau pakai baju polisi ya polisi gitu. Nah, sekarang Yesus melakukan itu, mengaku raja, mengaku Mesias. Sekarang buktinya apa? Nah, itu yang ditanyakan oleh mereka. Otoritinya mana? Maka Yesus mengatakan apa? Otoritiku, bukti bahwa aku Mesias. Aku akan mati, aku akan bangkit. Nah, jadi saudara, ketika kita membaca Injil dan di situ Yesus bangkit, itu membuktikan dia itu Tuhan. Jadi ini dari Yohanes pasal 2 sudah ditantang dia. Buktinya apa? Buktinya Robert nih, Bait Allah. Saya 3 hari akan bangkitkan kembali. Saya akan pulihkan kembali. Jadi bukti bahwa dia adalah Mesias, bukti dia punya otoriti, itu adalah bahwa dia akan bangkit. Nah, lalu kebangkitan itu bukan hanya menunjukkan otoriti bahwa dia itu punya kuasa dan dia adalah Tuhan, tetapi kita lihat ya, Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 8 sampai 12. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab, perhatikan kata Paulus, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi Paulus mau mengatakan begini, kamu tuh sekarang berantem nyalain yang sini nyalain yang situ. Jadi ada kelompok-kelompok dalam jemaat. Dia mengatakan atas dasar apa kamu menyalah-nyalahkan orang lain? Kamu itu milik Yesus. Ketika Yesus mati, lalu kemudian Yesus hidup, dia itu Tuhanmu. Dia itu yang berdaulat atas hidupmu. Jadi kamu nggak bisa seenaknya sendiri, lu benar, aku paling benar, kamu paling salah. Nggak bisa. Kita semua harus nanya sama Tuhan. Kita harus takluk sama Tuhan. Tuhan tuh maunya apa? Karena hidupmu bukan mau-maunya kamu. Benar salah bukan maunya kamu. Benar salah itu bergantung sama Tuhan. Hidupmu itu miliknya Tuhan. Kamu kalau hidup untuk Tuhan. Kalau kamu mati untuk Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Nah, ini namanya resurrection ethics. Jadi implikasi pertama kata Paulus, kamu nggak bisa mau-maunya sendiri. Loh, kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus berdaulat atas hidupmu. Jadi kebangkitan itu membuktikan dia Tuhan, sekaligus dia Tuhan atas hidupku. Nah, ini poin yang pertama saudara, resurrection ethics. Kalau Kristus bangkit, maka dengan demikian kita tunduk pada otoritas Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu memvalidasi, mensahkan semua pelayanannya dalam dunia, semua pengajarannya dalam dunia. Sehingga dengan demikian kita ikut teladannya dia, kita ikut di bawah dia. Nah, ini yang poin pertama, authority of Christ. Kebangkitan menunjukkan otoritasnya dia, sekaligus otoritas atas hidup kita. Yang kedua saudara, kebangkitan Kristus itu memberi kita kebebasan, liberty in Christ. Roma pasal 6 ini saudara. Roma pasal 6 ini semua bicara mengenai mati dan bangkit bersama Yesus. Kita lihat ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, ini Paulus bicara mengenai baptisan. Baptisan itu maknanya apa? Ketika saudara dibaptis, Paulus katakan baptis itu maknanya kamu tuh mati bersama Yesus dan kamu bangkit bersama Yesus. Itu namanya union with Christ. Nah, Paulus mengatakan ketika kamu mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus, kamu itu dibebaskan dari hidup lamamu. Manusia lama itu sudah dimatikan.
Kamu sudah dibebaskan dari ikatan dosamu. Jadi kebangkitan Yesus, karena kita mati bersama Yesus, lalu kita bangkit bersama Yesus, maka kita mengalami kuasa kelepasan. Kita mengalami keluar dari ikatan dosa. Kita dibebaskan. Sehingga kebangkitan Kristus itu pintu untuk masuk ke dalam progressive sanctification. Kita akan dikuduskan. Pada waktu itu orang berpikir, loh kalau saya sudah bersama Yesus, saya sudah ikut Yesus, artinya saya dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan, justification by faith. Lalu orang Roma mengatakan, kalau saya sudah dibenarkan oleh iman, berarti saya tidak perlu berbuat baik kan? Bukan perbuatan baik saya kok yang menyelamatkan. Iya betul, kalau begitu saya berbuat dosa aja boleh dong. Apalagi dikatakan makin banyak dosa, makin banyak anugerah. Berarti kalau aku makin jahat, aku makin diberkati dong. Paulus mengatakan ngawur kamu gitu. Kamu nggak ngerti apa artinya anugerah. Anugerah itu diberikan untuk mematikan dosa. Lah kalau kamu bilang saya mau bikin banyak dosa supaya dapat anugerah, artinya kamu belum ngerti anugerah, berarti kamu nggak dapat anugerah. Tujuan anugerah itu mematikan dosa, hidup kudus. Lah kok sekarang nggak mau hidup kudus? Lalu Paulus mengatakan, kalau kamu dapat anugerah, artinya kamu itu mati bersama Yesus dan kamu bangkit bersama Yesus. Artinya apa? Kamu akan makin dikuduskan. Jadi kita bebas, kata Paulus, dan bebas itu dalam pengertian kita tidak lagi dibelenggu oleh yang lama, tetapi kita bebas karena kita ikut Tuhan. Nanti saudara, kalau dalam bagian ini salah satu yang shocking adalah Paulus mengatakan, kamu itu bebas karena kamu sekarang jadi budaknya Yesus. Waduh, kaget kan gitu, shocking gitu. Maksudmu apa Paulus itu? Itu nanti saya ada spesial, ada di sore, pusat sore saya ada ini, ada videonya nanti ya, budak Kristus. Itu sangat ini sekali, Paulus sangat paradoks mengatakan kamu bebas kalau kamu jadi budak Yesus. Jadi Paulus bilang gini, sebetulnya dalam dunia ini cuma ada dua macam perhambaan. Jadi tidak ada orang bebas yang benar-benar bebas, tidak ada. Kamu kalau mengatakan saya mau atur hidupku sendiri, kamu sedang diperbudak dosa. Saya mau hidup bagi Yesus, kamu bebas. Jadi Paulus mengatakan cuma ada dua macam itu di dunia ini. Kamu jadi budak dosa atau jadi budak Yesus. Apa itu bebas? Bebas adalah kalau kamu punya Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang jahat itu memperbudak, Tuhan yang benar itu membebaskan. Maka kebebasan adalah kalau kamu hidup bagi Kristus. Ketika Yesus jadi Tuhanmu, kata Paulus, kamu tidak hidup bagi dirimu sendiri, kamu hidup bagi Dia, kamu bebas. Nah, jadi kebangkitan adalah pintu kita mengalami kebebasan. Lalu kemudian kebebasan itu bukan berarti kita semau-maunya sendiri. Bebas itu artinya bebas beribadah. Saudara, ketika orang Israel dibebaskan dari Mesir, kan dia bukan bebas artinya semau mereka sendiri. Kamu bebas untuk menyembah aku di gunung itu. Jadi kebebasan itu berkait dengan saya boleh dengan bebas mengembangkan diri saya untuk menggenapkan rencana Tuhan. Itu kebebasan itu di situ. Bebas untuk melayani Tuhan. Bebas untuk berkembang, mengembangkan potensi dari Tuhan. Bebas untuk menjadi berkat bagi yang lain. Itu kebebasan, saudara. Nah, jadi bagi Paulus, ketika saya mengatakan saya mau diri saya sendiri, kamu sedang terikat menjadi budak dosa. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah pintu menuju kebebasan. Yang ketiga, saudara, etika kebangkitan. Baptisan dalam Kristus itu mempertemukan kita dalam komunitas yang baru. Ini Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tadi kita sudah mempelajari ya. Dibaptis dalam Kristus artinya mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Itu makna baptisan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi union with Christ, menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Yesus, itu memberikan identitas yang baru, sehingga kita masuk dalam komunitas yang baru, community in Christ. Dan dalam komunitas ini
Yang paling utama itu bukan perbedaan-perbedaan yang disebut Paulus. Jadi di sini bukan berarti tidak ada laki, tidak ada perempuan, saudara boleh pilih laki atau perempuan ya saudara. Bukan itu artinya. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Oh, tidak ada itu suku dan kekasan suku, tidak ada. Itu menghilangkan keindahan justru saudara. Tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Oh, semua sama aja. Tidak begitu maksudnya saudara. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, maksudnya perbedaan laki dan perempuan tidak boleh menghalangi persekutuan di dalam Tuhan. Tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, maksudnya orang Kristen harus mengakui ada perbedaan ras, tapi itu bukan perbedaan yang memisahkan. Itu bukan perbedaan yang saling menghina, tetapi itu perbedaan yang disikapi dengan tidak boleh menghalangi persatuan kita. Nah, jadi justru di sini Paulus bukan sedang mengingkari ada laki atau perempuan, ada Yahudi atau Yunani, tetapi Paulus mengatakan perbedaan itu tidak boleh menghilangkan kesatuan kita. Nah, jadi ini satu komunitas yang baru saudara, bagaimana budak dan orang merdeka bisa bersekutu, bagaimana laki-laki dan perempuan bersekutu di dalam Kristus. Dikatakan kalian itu satu di dalam Yesus Kristus. Nah, kebangkitan mempunyai ide begini, saya ini disatukan oleh Kristus, mati bareng dia. Nah, matinya tuh bareng-bareng sama semua orang, bangkitnya bareng dia. Yesus bangkit, kita semua juga bangkit, berarti kita bangkitnya bareng-bareng. Maka orang-orang di luar saya itu juga anak Tuhan, kita ini jadi satu. Maka komunitas kita mesti berbeda. Nah, jadi saudara, kematian dan kebangkitan dalam Yesus itu menjadi sesuatu identitas primer dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan laki-laki itu identitas primerku, perempuan itu identitas primerku, Yahudi atau Yunani itu identitas primerku, budak atau orang merdeka itu identitas primerku. Enggak, itu menjadi identitas sekunder. Identitas primernya adalah saya di dalam Yesus, saya mati dan bangkit bersama Yesus. Nah, kalau itu sudah menjadi primer, maka yang sekunder kita bisa tempatkan di tempat yang sekunder. Tidak boleh menghalangi persekutuan karena saya di dalam Kristus. Nah, itu sebabnya kan saudara, ketika kemarin Jumat Agung kan biasanya kalau perjamuan kudus diingatkan kan, kita harus memeriksa diri. Jangan sampai kita makan dosa kita. Saudara memeriksa dirinya gimana? Supaya layak di meja Tuhan. Karena barang siapa makan perjamuan dengan tidak mengakui tubuh dan darah Yesus, sedang makan dosanya sendiri, gitu kan? Ya, kira-kira saudara memeriksanya gimana? Saudara pulang memeriksa diri gak? Kan diumumin biasanya seminggu sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya, minggu depan perjamuan kudus loh, mari kita mempersiapkan diri. Ya kan, kadang-kadang kalau ingat juga kan sebelum itu diingetin lagi. Bagi yang sudah memeriksa diri silakan ikut. Itu perintah Alkitab memeriksa diri. Pertanyaannya bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Yang diperiksa apanya? Saya sungguh-sungguh percaya Yesus, itu boleh, ya. Terus setelah itu apa? Saudara sudah percaya sungguh-sungguh. Apakah saya menjaga hidup saya kudus? Oke, boleh. Tapi pertanyaannya adalah apa artinya salah satu pelanggaran terhadap tidak mengakui, makan sambil tidak mengakui tubuh dan darah Yesus itu? Maksudnya apa itu? Termasuk begini saudara, tanpa mengakui tubuh Yesus itu apa sih saudara? Tubuh Yesus kan gereja. Gereja itu tubuh Kristus kan? Jadi waktu kita makan perjamuan sambil kita penuh kebencian sama saudara kita yang ikut makan, Anda sedang mengingkari tubuh Kristus. Maka ketika kita masuk perjamuan kudus, itu sebetulnya momen pengampunan, saudara. Saudara merenungkan, Tuhan aku benci banget sama orang itu, bapak itu, ibu itu, anak itu, buencekno gitu. Tapi aku mau makan di mejamu Tuhan. Tuhan beri aku hati yang besar untuk mengampuni gitu. Meskipun mungkin dia tidak mau mengampuni aku, Tuhan tolong kuatkan saya. Jadi jangan sampai kita makan sambil kita membenci, penuh kebencian, penuh dendam pada orang lain gitu.
Nah, jadi etika kebangkitan, kalau saya bangkit bersama-sama dengan orang lain dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya kebangkitan Kristus memberikan kepada kita komunitas yang baru. Ya, ini poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat, saudara. Akuntabilitas di hadapan Kristus. Jadi kebangkitan menunjukkan dan menjamin bahwa penghakiman terakhir oleh Kristus itu akan dilakukan. Jadi kita itu akan mempertahankan akuntabilitas kita. Kita akan diadili oleh Yesus. Nah, misalnya Pengkhotbah pasal 12 kan sudah mengingatkan toh, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan suatu hari nanti. Saudara mau ngomong apapun sekarang, kata pengkhotbah, nanti saudara itu akan diadili oleh Tuhan. Semua kalimatmu itu akan diadili oleh Tuhan. Semua tindakanmu akan diadili oleh Tuhan. Nah, jadi semua hal ini baru bisa terjadi kalau Kristus itu bangkit, karena Kristus yang akan menghakimi. Maka kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa penghakiman terakhir itu pasti akan terjadi dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Kristus. Nah, maka pengkhotbah itu menjamin bahwa hidup kita bermakna, atau saudara. Hidup kita bermakna. Karena semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Artinya, semua yang kita lakukan dalam dunia ini bermakna. Saudara ada mengajukan ke pengadilan karena nyolong permen saudara? Masukin perkara ke pengadilan, dipertanggungjawabkan di depan hakim dan sebagainya. Permennya harganya 200 perak. Ongkos pengadilannya gak tahu berapa. Pakai pengacara apa habis 15 juta gitu kan ya. Permennya 200 perak gitu. Saudara akan pikir permen itu tidak berharga untuk diributkan. Jadi dalam dunia ini orang pilih-pilih mana berharga, mana tidak berharga. Berarti banyak hal dianggap tidak bermakna, tidak perlu sampai diributkan. Tetapi Alkitab mengatakan hati-hati saudara. Semua yang kita lakukan akan dibawa ke pengadilan, apapun yang kita ucapkan. Artinya banyak hal, ini secara negatif ya. Artinya banyak hal bermakna dalam hidup kita tidak sadar. Kalau semua harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi pengkhotbah itu dibuka dengan kalimat hafel lo hafel, sia-sia segala sesuatu sia-sia, meaningless. Tapi di bagian belakang dia mengatakan ada makna, cuma kamu seringkali melihat di tempat yang salah. Kalau kamu melihat di bawah matahari meaningless, kamu harus melihat ke atas, di situ semuanya jadi meaningful. Ya. Jadi kan saudara bingung kan, kita pengkhotbah apa sih kok jalan keluarnya terakhir ingatlah masa mudamu, pengadilan. Kok solusinya pengadilan? Jalan keluar apa ini? Penghiburan apa ini? Loh justru pengadilan itu penghiburan. Katanya dalam dunia nggak ada keadilan. Katanya orang baik dianiaya, yang jahat seneng-seneng. Maka berita sukacitanya apa? Tenang aja, nanti mereka akan diadili. Nah itu kan berita sukacita saudara. Wah berarti kalau begitu hidupku nggak sia-sia dong? Enggak gitu, belum tamat mereka gitu, filmnya belum selesai, pengadilan terakhir. Maka mereka menanti, wah dalam dunia tidak ada keadilan nih. Oh puji Tuhan nanti akan ada keadilan. Kenapa? Ada penghakiman terakhir. Itu berita sukacita. Berarti hidup saya nggak sia-sia. Iya kan? Jadi semua keluhan-keluhan di kitab pengkhotbah itu diselesaikan di pasal 12. Meaningful saudara. Nah kalau kita tarik kitab pengkhotbah dengan melihat akuntabilitas di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, maka pengadilan itu baru akan dilakukan karena Allah akan lewat Kristus menghakimi seluruh dunia. Kalau Kristus tidak bangkit, penghakiman itu nggak akan ada. Jadi kebangkitan Kristus menjamin akan adanya penghakiman terakhir dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Yang kelima saudara, conformity to Christ. Jadi karena Kristus bangkit, maka kita semuanya yang dibangkitkan bersama Kristus akan konform, jadi akan makin serupa dengan Kristus. Kita akan diubah makin sesuai dengan Kristus. Ya, jadi tadi saya sudah bacakan ayat yang menunjukkan bahwa kalau Kristus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Jadi kita akan dikonformasi, kita akan dijadikan makin hari itu makin mirip dengan Kristus. Kebangkitan Kristus itu
membuat kita orang percaya akan makin serupa dengan Dia, akan menjadi serupa dengan Dia. Nah, jadi kita akan dibangkitkan. Nah, implikasinya apa, saudara? Bahwa kita akan dijadikan mirip dengan Kristus. Kita akan mempunyai tubuh kebangkitan. Bahwa tubuh ini penting. Kebangkitan Kristus mau menyatakan bahwa tubuh ini penting. Kita nanti bukan hanya memiliki roh saja, tapi nanti kita akan memiliki tubuh kebangkitan. Itu sebabnya tubuh itu penting. Manusia itu tubuh dan roh. Jadi bukan hanya roh saja, tetapi juga tubuh. Kita akan seperti Tuhan dan kita akan memiliki tubuh kebangkitan. Nah, jadi dengan demikian ada penghiburan ya saudara, bagi mereka mungkin yang hidup dalam dunia sakit macam-macam. Ada orang yang mungkin kehilangan tangannya, kehilangan kakinya, ada yang mungkin kehilangan keseimbangannya, kehilangan pendengarannya, kehilangan penglihatannya dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kita nanti akan mempunyai tubuh yang baik, tubuh kebangkitan, tubuh rohani yang berbeda dengan tubuh jasmania. Itu nanti dikontraskan semua. Jadi kalau yang pertama itu sementara, yang satu bersifat kekal, yang satu bersifat rapuh, yang satu bersifat mulia dan sebagainya. Itu akan ada seperti itu. Jadi saudara bayangkan nenek-nenek kita ya yang sudah sepuh, yang akhirnya dipanggil Tuhan, jalan susah ya kan. Pak Tong sekarang jalan naik mimbar mesti dipopong 2 orang. Ya, suatu hari ketemu di surga, Pak Tong lagi loncat-loncat lagi. Pak Tong lagi ngapain? Jogging gitu kan ya gitu. Ya, nanti nenek saudara lagi ngapain? Semua dipanggil. Kita akan memiliki tubuh kebangkitan. Kita akan memiliki tubuh kebangkitan. Dan itu sebabnya kekristenan berbeda dengan misalnya agama orfisme dari Yunani yang hanya menganggap tubuh itu sebagai penjara jiwa. Maka surga bagi mereka itu adalah ketika jiwa itu lepas dari tubuh, eskapis ya. Kalau jiwa lepas dari tubuh itu surga. Tapi Kristus bukan mengajarkan kita keluar dari tubuh, justru dia masuk ke dalam dunia. Orang-orang dunia mengajari keluar dari dunia, Yesus mengajarkan inkarnasi, justru masuk ke dalam dunia. Dia Allah yang memakai tubuh untuk akhirnya boleh mati di atas kayu salib. Ya, inkarnasi bersama-sama di dalam daging. Maka kita sebagai orang Kristen menyadari meskipun tubuh ini lemah, tubuh ini sementara, tapi tubuh ini juga penting. Tubuh ini juga penting. Sehingga dengan demikian kita tidak menghina tubuh. Jadi saudara yang olahraga dan sebagainya, lalu kemudian ada saudara yang mungkin dandan supaya lebih tampan atau lebih cantik, ada tidak salah. Jadi bukan mengatakan makin jelek saya makin rohani, enggak juga begitu ya. Makin jorok saya makin dekat sama Tuhan, enggak juga. Jorok adalah jorok gitu ya. Buat apa keramas? Yang penting cinta Tuhan. Oh, bukan begitu ya gitu. Rambut enggak penting, keramas enggak penting. Ya, jorok atau bau itu kan hanya fisik. Enggak begitu juga gitu ya. Jadi pertahankan supaya lebih bersih ya kan, lebih higienis, lebih estetik, itu sangat baik. Ya. Jadi ketika mungkin yang wanita juga mengatakan, boleh nggak saya pakai make up gitu ya? Bukannya boleh, mungkin perlu gitu ya. Jadi tidak ada salahnya gitu kan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari apa? Bagian dari tubuh, dan tubuh itu juga sesuatu yang penting. Selama tidak berlebihan, kan dikatakan janganlah kamu merawat tubuhmu untuk memuaskan nafsunya. Kan ya nggak boleh begitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh merawat tubuh. Tubuh itu penting, khususnya kesehatan. Itu sesuatu yang sangat penting. Ya, bagi kita yang melayani, kesehatan itu nomor 1. Saya dulu waktu papa saya itu sakit ginjal, saya itu sudah mau donor ginjal, saudara. Saya mau donor ginjal. Lalu kemudian Pak Tong ngasih nasihat, saya bukannya melarang anak memberikan cinta kasih sama orang tua. Kata Pak Tong begitu. Saya sama sekali bukan itu, kamu jangan salah paham saya ya. Silahkan kamu mau donor ginjal. Saya cuma pikir begini. Kira-kira papamu itu tugasnya dalam dunia itu sudah selesai atau belum? Wah, pertanyaan ini susah dijawab bukan gitu ya. Kira-kira dia kalau hidup berapa banyak dia harus lakukan untuk Tuhan? Sementara kamu masih kuliah begini, ceritamu masih panjang. Dengan 1 ginjal, mana kuat kamu pelayanan seperti itu? Pikirkan itu, kata Pak Tong. Nah, jadi solusinya apa Pak Tong?
Solusinya ya satu, apakah ada anak yang lain yang mungkin tugas dan pekerjaannya nggak seberat kamu? Saya bilang, mau berat mau enggak, saya anak laki nomor 1, saya punya potensi, harus saya yang serahkan. Pak Tong bilang, atau kemungkinan adalah cari misalnya donor di luar, ya misalnya ke zaman itu di Tiongkok dan sebagainya. Apakah ada misalnya orang yang sudah meninggal atau apa, itu kan kadang-kadang ada yang mendonorkan ginjalnya. Coba kamu cari di sana. Sebisa mungkin jangan kamu dulu. Alasannya apa? Alasannya kesehatan. Kenapa Pak Tong? Karena dengan kesehatan kamu bisa melayani Tuhan lebih lagi. Nah, jadi bukan sekedar supaya saya sehat, akhirnya saya boleh berbuat dosa, itu kan celaka, saudara ya. Bukan seperti itu. Nah, akhirnya saya sudah siap mempersembahkan ginjal, tapi Tuhan punya rencana lain. Jadi ternyata gimana pun papa saya tidak bisa menerima ini dulu. Jadi harus disembuhkan apanya dulu baru bisa donor ginjal. Jadi sebelum transplantasi ginjal ada beberapa hal yang harus dibereskan. Nah, itu harus dibereskan, ceritanya panjang. Jadi nggak bisa langsung donor. Nah, selama proses itu kira-kira 2 tahun sambil membereskan itu, tidak beres, saudara. Tuhan sudah panggil beliau. Ya, jadi di situ akhirnya saya tidak bisa memberikan ginjal. Tapi saya ingat nasihat Pak Tong. Maka waktu ada seorang guru SKC, anaknya butuh transplant hati, maka saya bilang sama dia, yuk kamu sama istri ngadep Pak Tong, diskusi, minta petunjuk. Lalu Pak Tong kasih nasihat, kamu gimana atau apa. Kemudian ada dokter juga kasih masukan, kalau hati itu ditransplant, hati beda sama ginjal, hati bisa tumbuh. Kalau ginjal kan tidak bisa tumbuh, saudara, tidak bisa keluar ginjal lagi, tidak bisa gitu ya. Tapi hati masih bisa tumbuh. Terus dilihat yang laki ini ada sakit yang lain, yang perempuan notabene lebih sehat. Akhirnya runding, yang laki itu bilang sama saya, aduh masa istri saya yang kasih, saya yang harus kasih. Tapi akhirnya pertimbangan dengan dokter, dengan hamba Tuhan dan sebagainya, akhirnya istri yang donor hatinya. Akhirnya anaknya sampai hari ini masih hidup dan sangat sehat sekali. Kondisinya sangat baik, istrinya mendonorkan sebagian hatinya, sekarang sudah sehat kembali seperti sedia kala dan baik. Nah, ini pertimbangan masalah kesehatan, saudara. Masalah tubuh, karena tubuh itu penting. Tetapi bagi yang kehilangan kesehatan, kita juga tidak perlu sampai sesedih bagaimana. Kenapa, saudara? Karena kita suatu hari nanti akan memiliki tubuh kebangkitan. Jadi ada penghiburan bagi orang-orang yang, kalau saudara lihat ya, kasihan amat ya, lahir kok kayak begini ya. Kalau Tuhan bilang semua orang punya cerita masing-masing, Tuhan itu tidak mungkin salah, saudara. Kita aja kadang-kadang punya perspektif sangat terbatas. Kok Tuhan gituin dia ya? Kok dia perlakukan saya lebih baik? Tidak tentu loh, saudara. Tidak tentu. Setiap orang punya tugas masing-masing di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu baik. Maka bagaimanapun kita kadang-kadang, oh orang itu kayaknya malang, kita percaya Tuhan yang hidup tidak pernah salah dan akan memberikan penghiburan bagi setiap orang. Nah, ini adalah kebangkitan di dalam Kristus. Maka kebangkitan dalam Kristus itu memberikan kepada kita pengharapan dan cara hidup yang baru. Saya ulangi, ada beberapa poin yang tadi sudah kita bahas. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia punya otoritas, khususnya otoritas akan hidup kita, sehingga kita hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan kebebasan bagi kita, liberty in Christ, sehingga kita dilepaskan dari kuasa dosa dan kita bebas untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, community in Christ. Kebangkitan Kristus memberikan kita komunitas yang baru, sehingga dengan demikian kita dilepaskan dari hidup yang lama, masuk dalam komunitas yang baru. Yang keempat, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kita akan diadili, bahwa akuntabilitas di hadapan Kristus itu sangat penting. Dan yang kelima, kita akan diubah makin serupa dengan Yesus, khususnya kita akan memiliki tubuh kebangkitan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah melihat pemikiran teologi Paulus yang Tuhan sudah wahyukan, dan kami melihat etika kebangkitan Kristus sungguh-sungguh bermakna dan mewarnai cara kami hidup, cara kami berpikir, cara kami bertindak,
cara kami berteman, cara kami melihat kehidupan. Tuhan, tolong kebangkitan Kristus bukan cuma sekedar kami rayakan di hari Paskah, tetapi mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.